Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf, NIM 2023-2205032 dari kelas T302. Perkenalkan, nama saya Rainer Adrian Pakolo dengan NIM 2023-2205006 dari kelas T302. Oke, di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas HTML pertama. Jadi, saya akan menjelaskan tugas HTML1 yang pertama ini. Nah, kita masuk ke dalam suatu codingannya, yaitu ini. Tanda seru dokumen HTML ini adalah awalan membuat suatu program HTML. Jadi langsung kita masuk saja. Nah, di sini ada H1 align center dan size-line. Nah, ini dia ya. Ini untuk headingnya. Jika dia semakin besar, misal 1, 2, 3, itu dia makin besar juga anunya. Ya, makin mengecil hurufnya. Contoh 2, heading 2 makin mengecil kan. Heading 3 lebih kecil lagi. Jadi kita di sini pakai heading 1 untuk tampilan besar judulnya. Dan kenapa bisa di tengah? Itu karena kita pakai H1 align center untuk membuat teksnya ke tengah. Kalau tidak pakai center, nanti akan ke samping sini. Nah, terus kita lanjut lagi. Di sini ada center img search untuk memasukkan sebuah gambar dengan tingginya 190 dan lebarnya 325. Tingginya ya. Yang gambar ini. Kita sini pakai 190 dan lebarnya 325. Oke. Dan align top ini maksudnya untuk awalan membuat ini untuk suatu codingan awal yang paling atas dipakai. Jadi kita pakai paling top untuk paling atas gitu. Nah, BR ini gunanya untuk menspasi atau menjeda suatu teks atau gambar atau apapun itu. Kalau tidak pakai BR, tidak ada jeda antara ini. Jadi kita pakaikan BR. Nah, semakin banyak BR, semakin juga jedanya juga. Nah, tapi kita pakai satu BR saja. Dan kita akan membuat suatu link di element center ini untuk gunanya untuk membuat suatu teks atau gambar ke tengah. Nah, di sini ada href tugas pemrograman web HTML. Itu gunanya untuk menyematkan suatu link atau membuat suatu link dalam suatu dokumen atau atribut elemen. Contohnya kayak gini. Nah, ini dia. Kita bisa pindah halaman. Nah, kan. Nah. Terus kita lanjut lagi di bagian ini. B tentang remove. Ini ya. B ini maksudnya apa? B ini maksudnya untuk menebalkan suatu teks. Nah, kalau tidak pakai B, dia akan tidak tebal tulisannya. Jadi kita harus pakai B. Nah, sama kayak halnya tadi BL untuk menspasi suatu tulisan atau teks atau kalimat atau gambar. Nah, kita masuk lagi di sini ada P align justify. Ini ya. P align justify gunanya untuk apa?
gunanya untuk membuat suatu teks atau paragraf. Ini dia. Nah, justify ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membuat teks rata kiri dan kanan. Itu. Dan di sini ada H1 align center. Sama halnya kayak tadi untuk membuat rata tengah dan menebal untuk membuat teksnya tambah besar. Jadi kita pakai H1. Terus di sini ada body sama table. Di sini table kan gunanya untuk membuat suatu tabel di halaman web. Dan kalau body untuk bagian tubuh dari dokumen HTML yang berisi konten yang terlihat. Nah, kita masuk lagi di bawah terkuat TH. Apa ini TH? TH itu adalah semacam table header untuk cell header dalam tabel, suatu tabel. Jadi kita pakai itu. Nah, kita masuk lagi di center IMG. Center IMG ini maksudnya kan IMG untuk memasukkan, untuk menampilkan suatu gambar. Ini gambarnya. Dan width ini adalah lebar dan height. Di sini tidak pakai height, di sini cuma pakai lebar saja ya. Terus di sini ada H3 line center tentang siang yang ini. Kenapa pakai H3? Karena semakin kecil. Kalau pakai H1 makin besar. Kita pakai H3 supaya kecil. Dan align center ini kan untuk menambahkan suatu paragraf dan justify untuk membuat teks rata kiri dan kanan. Nah, ini tentang Diablo, Benimaru, semua sama ya. Jadi kalau mau kayak gini, kita tinggal duplikat saja dengan cara kita ambil center, kita Alt Shift bawah sama balik 3 kali dan sudah terduplikat sebanyak 2 kali. Dan kita masuk lagi di bagian, nah kemudian dimasukkan YouTube sama Maps. Kita masuk ke dalam div align center event with, ini untuk menampilkan atau untuk menyematkan video YouTube ke dalam halaman web kita. Sama halnya di Maps untuk menampilkan halaman web ke dalam halaman 560 ini maksudnya lebar sama tingginya ya. Nah, lebarnya dan ini untuk mengatur ketinggiannya. Di sini saya pakai 315 sama 560. Sama halnya di Maps. Kita atur lebar sama tingginya di sini. Ini untuknya untuk menyematkan video YouTube atau Maps ke dalam halaman web kita yang kita buat ini contohnya. Oke, kita masuk ke halaman kedua. Kan halaman pertamanya di home-nya. Saya sudah tadi menjelaskannya. Kita masuk ke halaman kedua. Sama halnya ini ada bagian awal dari HTML. Dan style ini gunanya untuk menambah suatu gaya atau warna dalam suatu tabel dalam elemen HTML. Maksudnya apa gayanya atau gambarnya itu yang ini, warna pink ini. Jadi kita masukkan, kita pilih TH spasi background untuk memasukkan suatu gambar. Kita bisa pilih warna lain. Nah, kalau tidak pakai warna akan putih begini saja. Jadi kita harus pilih background color. Nah, kita pilih warna apa? Misal aqua. Tab. Nah, kayak ini. Tapi saya pilih yang warna pink. Tak. Nah, background tabelnya juga bisa diubah. Warna misal
red. Nah, semua warna merah. Ini tabel-tabelnya. Tapi kita pilih warna putih saja ya. Nah, warna putih. Terus kita masuk lagi pada halaman. Nah, ini tadi yang sudah aku bilang, href itu untuk membuat tag atau hyperlink pada atribut suatu program web. Ini ya, yang ada nih home, pilihan, link pendaftaran. Ini adalah atribut atau untuk membuat link pada halaman web kita ini. Kita masuk lagi di BR untuk membuat spasi. Nah, kita masuk ke dalam pembuatan tabel ini ya. Pembuatan tabel. TH masukkan namanya. Nah, kita masuk ke dalam membuat tabel itu tabel border. Nah, ini tabel border awalan dari sebuah membuat tabel. Kalau kita tidak pakai tabel border, tidak akan muncul ini tabel. Nah, transparan kan? Jadi kita harus pakai tabel border. Nah, di sini ada pilihan TR, TH. Itu apa sih TR sama TH? Nah, TR itu gunanya untuk membuat tag untuk mendefinisikan baris dalam tabel HTML. Sedangkan TH itu untuk membuat atau mendefinisikan cell header dalam sebuah tabel HTML. Singkatnya adalah tabel header. Jadi, kalau mau buat ini, nah ini ya, bisa dihapus. Nah, akan hilang itunya, nomornya. Jadi kita harus pakai nomor sama kelas. Pakai tabel header untuk membuat suatu tabel yang bisa ada jaraknya. Ntar ini garis-garis ini. Terus kita masuk lagi. Ini ke bawahnya sama saja, jadi mungkin kita lewati. Tapi kalau mau diduplikat saja, yaitu Alt Shift panah bawah. Alt Shift panah bawah. Nah, terduplikat. Nah, terus kita masuk ke row span. Ini ya. Nah, apa itu row span dan apa itu call span? Nah, kalau row span itu untuk menentukan beberapa banyak baris yang digunakan atau digabungkan. Sedangkan call span digunakan untuk menentukan berapa banyak kolom yang harus digunakan. Nah, ini kolomnya. Jadi kalau kita hapus row span ini, nah kayak gini. Terus kalau kita hapus call span, nah jadi berantakan kayak gini. Jadi harus kita pakai. Kalau call span ini kan untuk membuat yang di atas ini harga. Kita harus pakai call span untuk membuat suatu jeda atau kolom tersendiri. Sama halnya kayak tadi di atas. Dan center H2 ini kan heading ya. Untuk membuat suatu heading gambar ini. Terus img kan untuk menampilkan suatu gambar yang kita inginkan dalam suatu program web kita. Ini dia. Kita pakai img search untuk menampilkan gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar kelima. Mungkin segitu saja. Dan ini dia. Ada width sama alt. Kalau width itu kan untuk lebarnya, yang mengatur lebarnya. Sedangkan
ALT itu untuk ya, jadi untuk mempegang gambar kayak ini 1 2 3 4 5, dan ini untuk mengatur lebarnya. Nah, kita pakai 300 ini lebih bagus. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya Amar Maruf untuk menjelaskan bagian link pendaftaran ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rainer pada halaman ketiga, itu link pendaftaran. Oke, di sini ada form nama lengkap ya, untuk mengisi nama lengkap Anda ketika ingin melakukan pendaftaran. Di sini codingannya yaitu elemen yang digunakan sendiri ada label. Di sini fungsi label untuk mendeskripsikannya atau menjelaskan input nanti di sini pada baris kedua ini. Kemudian for pada label berfungsi untuk menghubungkan label dan input itu sendiri melalui ID yang harus memiliki keunikan masing-masing ya. Contohnya pada NIM ini harus ID-nya harus NIM, nama harus nama, karena kalau sama ya nanti outputnya pun pasti akan sama. Kemudian di sini ada NIM, yaitu untuk memasukkan NIM Anda ya, kalau Anda mahasiswa. Kalau tidak ya enggak usah. Di sini untuk codingannya sendiri, tipe inputnya yaitu number ya. Jadi di sini hanya Anda dapat memasukkan angka. Nah, contohnya ya seperti ini 98531. Bila memasukkan teks di sini otomatis tidak bisa ya, karena inputnya itu bertipe number. Kemudian yang ketiga ada label. Ya, label di sini untuk umur seperti sama pada NIM tadi. Label tipe umur ini memiliki tipe number ya, atribut bertipe number. Jadi hanya angka yang dapat dimasukkan di sini. Kemudian ada atribut require. Ya, di sini memiliki min 20 dan max 70. Yang artinya angka yang minimal Anda dapat masukkan di sini yaitu 20 dan maksimalnya itu 70. Apabila Anda memasukkan angka yang lebih itu akan muncul penjelasan seperti ini. Value must be less than or equal to 70. Artinya value yang dimaksudkan harus kurang atau sama dengan 70. Ini ada form password. Form password di sini sedikit unik ya, di mana atributnya itu bertipe password, sehingga ketika Anda masukkan di sini value Anda atau password yang ingin Anda masukkan itu tidak kelihatan ya, baik itu berupa teks maupun angka.
Kemudian selanjutnya ada form tanggal lahir. Ya, seperti ini, tanggal lahir. Masukkan tanggal lahir Anda di sini. Atribut tanggal lahir berupa date ya. Yaitu kalau di sini berupa yang pertama itu hari Anda lahir ya. Mungkin tanggal 1. Kemudian ada month di sini, month ya bulan. Mungkin bulan 12 ya. Kemudian ada tahun. Seperti saya 2001. Oke. Masukkan saja tanggal lahir Anda di sini. Kemudian di form yang keenam, waktu pemesanan. Ya, biasanya ini waktu pemesanan digunakan pada form-form belanja online ya. Tapi tidak tahu kenapa waktu pemesanan masuk di sini. Untuk atribut tipenya yaitu time. Coba kita masukkan. Ya, langsung aja ke next form. Di sini ada email untuk memasukkan email Anda ya. Untuk atribut tipenya sendiri yaitu berupa email. Jadi di sini Anda harus memasukkan email Anda. Entah itu berupa Gmail ataupun akun-akun lain yang Anda miliki. Kemudian untuk label selanjutnya ada link IG supaya di sini melanjutkan pada form link Instagram ya. Di sini berfungsi sebagai informasi tentang Anda agar pemilik form ini dapat menghubungi Anda ya. Untuk tipe atributnya sendiri yang memiliki tipe URL di sini. Oke, selanjutnya ada input tipe radio ya di sini. Digunakan untuk memilih gender ya. Di sini ada 2, yaitu pria dan wanita. Kemudian selanjutnya ada elemen tipe select ya. Di sini elemen tipe select memiliki beberapa opsi ya. Seperti teknik informatika, sistem digital, pendidikan teknologi informasi, Oke, kemudian di sini ada elemen ya. Elemen label ya, di sini menggunakan checkbox. Untuk outputnya sendiri seperti ini. Ya, Anda dapat memilih hobi Anda, game, olahraga. Ya, kurang satu ini. Kita hapus ini ya, hobi. Untuk elemen pada label ini terdapat atribut tipe ya, tipe for.
Di sini dikosongkan aja for-nya karena nanti di input di sini baru dimasukkan checkbox, kemudian masukkan variabel yang Anda inginkan seperti game, olahraga, musik. Ya, seperti di output ini. Ada game, olahraga, musik. Ya. Kemudian selanjutnya ada elemen bertipe text area ya atau pesan. Nah, di sini apabila di sini dikosongkan ya. Ya gunanya apa di sini? Gunanya ketika pendaftar ingin memberikan suatu pesannya, entah itu kritik atau saran pada pemilik form. Di sini ada ukurannya 4. Ini goals-nya. Tuh. Ini yang terakhir ya, ada elemen tipe tombol. Di sini ada tombol reset ya, digunakan untuk mereset semua apa yang telah Anda masukkan. Terresetkan. Nah, kemudian ada kirim ya, untuk mengirim data-data Anda yang sudah Anda input sendiri. Tapi karena di sini action-nya atau URL-nya tidak ada ya, jadi di sini tidak akan terkirim kemana-mana. Kemudian berikutnya ada di sini ada ikuti kami di sosial media. Di sini menggunakan heading 3 ya. Kemudian berikutnya ada tombol untuk menyambungkan ke media sosial. Yang pertama itu ada YouTube, kedua ada Instagram, kemudian ada Twitter dan Facebook. Nah, untuk codingannya sendiri, nah, kita gunakan A ini merupakan atribut yang membungkus URL ya, URL link yang ingin dituju. Kemudian atribut yang digunakan ada href ya di sini. Masukkan link Anda. Kemudian tujuan dari target blank di sini supaya ketika Anda mengklik ini ya,
maka dia akan terbuka pada tab baru. Begitupun dengan Instagram, Twitter, dan Facebook. Oke, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.